Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita mengundang narasumber istimewa kita, Dr. Rahma Kusumawardhani. Beliau adalah ahli gizi klinik dan beliau merupakan dokter ahli di Jogja International Hospital (JIH) dan Rumah Sakit Akademik (RSA) milik Universitas Gadjah Mada. Kali ini pada episode 49, dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Dr. Rahma Kusumawardhani. Kalau Anda memiliki masalah dengan overweight, underweight, Dr. Rahma Kusumawardhani ahlinya untuk saudara berkonsultasi. Tapi biasanya konsultasi pertama oke, konsultasi kedua oke, konsultasi ketiga sudah tidak datang lagi karena malas. Nah, saudara, kalau video ini sampai ke Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Iya, apa kabar, Dok? Baik-baik. Alhamdulillah baik, Prof. Ya. Mungkin tadi itu, Prof. Tadi datang pertama, kedua masih datang, ketiga bukan males, Prof. Belum istiqomah aja, Prof. Mungkin. Ya, maksudnya memang cita-citanya itu maunya, Dok, orang-orang yang overweight itu datang 2 kali langsung langsing itu loh. Iya, padahal semuanya pasti perlu proses ya, Prof. Proses, Ya. ya. Kan penggemukannya juga berproses. Betul sekali. Ya, dikit. Nah, Dok, kita tertarik untuk membicarakan suplemen. Apakah Ya, kita harus semuanya menggunakan suplemen? Suplemen apa yang baik dan suplemen apa yang jahat? Mungkin yang jahat itu sebetulnya di dunia medis bukan suplemen ya. Itu mungkin lebih dilihatnya sebagai racun kali. Ya, gimana, Dok? ya, baik. Terima kasih, Prof. Untuk kali ini kita akan membahas tentang suplemen. Jadi, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan gizi harian itu terdiri dari zat gizi makro, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Ya, sebetulnya selama kita mengkonsumsi makanan sehari-hari dengan cukup, dengan baik, sesuai dengan tumpeng gizi seimbang, di mana makanan pokok ada, protein hewani, protein nabati ada, sayur buah juga komplit gitu ya setiap kali makan. Bukan makan sayur buah seminggu sekali atau kalau ada gitu ya biasanya, Prof, ya. Ya, Kayak sepertinya kalau di masyarakat kita yang utama tuh yang penting nasi sama lauk gitu ya, itu tuh sudah ya, dianggap makan gitu. Sayur sama buah itu ekstra. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada tidak apa-apa, semacam seperti itu. Padahal seharusnya setiap kali makan diharapkan lengkap. Nah, apa itu suplemen? Suplemen itu merupakan zat-zat gizi, terutama sih zat gizi mikro ya, Prof ya, ya. vitamin, mineral gitu ya, atau bahan lainnya yang dapat dijadikan penambah kebutuhan gizi kita ketika asupan dari makanan harian kita itu kurang. Apa saja yang bisa menjadi suplemen? Pastinya yang paling sering multivitamin ya, vitamin dan mineral. Ya, Kemudian asam lemak, dalam hal ini omega 3 ya, biasanya yang sering. Kemudian non-vitamin dan non-mineral, Prof. Seperti probiotik, ya. prebiotik, gitu ya. Kemudian beberapa bahan dari herbal seperti ginkgo biloba misalnya, atau green tea misalnya, ekstrak-ekstrak kurkuma. Nah, itu juga Ya. bisa menjadi Atau harus, suplemen. Dok, Ya, ginseng, Prof. terus pasak bumi. Ya, iya, Prof. Itu kan termasuk suplementasi ya sebetulnya. Nah, seperti namanya, suplementasi, menambah, tambahan. Hmm. Artinya apa? Ketika makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah cukup, ya.
cukup dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, karena kan setiap orang punya Ya, kebutuhan yang berbeda dari usia balita, anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua gitu ya. Itu kan punya kebutuhan yang berbeda, selama itu bisa terpenuhi artinya apa? Kita tidak perlu suplemen gitu ya. hmm, Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya ibu hamil. Ibu hmm, hamil walaupun memang makannya sudah cukup, tapi kan memang ada kebutuhan ekstra untuk ya, tumbuh kembang janinnya. Makanya sering diberi vitamin, asam folat gitu ya, Prof, ya. ya, ya, Kemudian ya. kemudian suplemen kalsium, vitamin D, itu juga biasanya diberikan untuk ibu hamil. Kenapa? Walaupun makannya cukup, tapi kan dia tetap harus, memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang janinnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang, baru sembuh, baru sakit gitu ya, misalnya sembuh dari sakit maksudnya. Ya, Untuk memproses penyembuhannya, supaya badannya bisa lebih nyaman, metabolisme tubuhnya juga lebih baik, itu biasanya juga bisa ditambahkan suplementasi multivitamin dan multimineral, gitu, Prof. ya, Dok. Kalau misal Mhm kita kan tidak tahu apakah kebutuhan apa vitamin dan sebagainya itu mhm, cukup atau tidak. Tapi iya, asal minum saja, misalnya ya, saya setiap hari minum tablet suplemen yang memiliki banyak kandungan katanya besi, semua vitamin B dan juga iya, C yang sebetulnya iya, terlalu banyak vitamin C. Tapi kan itu memang obat itu dibungkus dalam konteks bisnis juga. Saya mau betul. cari obat yang vitamin C-nya itu sesuai kebutuhan kita itu nggak ada. Itu vitamin C sampai 850 miligram itu kan dibuang-buang saja. Iya, betul sekali, Prof. Ya. Mhm Nah itu sebetulnya mhm apa suplemen yang bahaya yang mhm tidak ketika kita makan sebetulnya melebihi dari kebutuhan keseharian itu apa mhm. sebetulnya? Anu Baik, Prof. ya, Bahayanya ya baik, Prof. Jadi, setiap suplemen yang beredar, idealnya seharusnya pasti sudah didera oleh BPOM ya, Prof, ya, itu yang pertama. Untuk masalah keamanannya, kemudian bahan aktif yang digunakan, kemudian untuk dosisnya, penggunaannya, itu semuanya akan sudah ditera di situ. Seharusnya ya di box-nya atau di labelnya itu kan sudah tertulis tuh, isinya apa, kandungannya berapa mili atau berapa persen dari angka kecukupan gizi kita. Selama kita memenuhi aturan penggunaannya, insya Allah tidak apa-apa, Prof. hmm, Ya, selama kita memenuhi aturan penggunaannya tidak apa-apa. Karena seperti suplementasi yang multivitamin ya, Prof, ya. ya, Kalau yang multivitamin umumnya kalau saya lihat, untuk dosisnya itu tidak terlalu besar sebetulnya. Hanya range antara 5 sampai, paling banyak mungkin sekitar 30% dari angka kecukupan gizi. Jadi tidak apa-apa. hmm, Kecuali memang ada, vitamin-vitamin tunggal seperti yang tadi Prof sampaikan, vitamin C, atau kemudian mungkin yang lagi ngetren juga dari zaman Covid vitamin D itu ya, Prof, ya. Ada yang 1.000 unit, 5.000 unit. Sementara, kebutuhan vitamin C kita untuk yang harian itu sebetulnya range-nya hanya antara 75 sampai 90 miligram per hari. Kalau vitamin D rata-rata kita hanya butuh 600 unit per hari, Prof. hmm, Nah, di sini kalau untuk vitamin-vitamin yang dosisnya tinggi, yang perlu kita ketahui adalah vitamin ada 2, Prof. hmm, Vitamin yang larut air dan yang larut lemak. Nah, iya, iya. kalau yang larut air seperti vitamin C itu tadi ya, Prof, ya misalnya, ketika kita minumnya dalam dosis tinggi, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam artian kelebihannya itu nanti akan dibuang. Ya, ya, ya. Nah, tapi kebalikan untuk vitamin-vitamin yang larut lemak, seperti vitamin A, D, E, vitamin K. Ketika kita konsumsinya berlebihan, itu akan disimpan di dalam liver, di dalam hati kita, Prof. Hmm, Nah, ini yang berpotensi berbahaya
kalau misalnya kita konsumsinya overdose, tidak sesuai dosis. Begitu, Prof. Ya, Mungkin kalau yang awam vitamin D ya, Prof ya, sepertinya jarang lah kalau yang vitamin A atau vitamin K, kecuali memang atas petunjuk dokter. Vitamin E yang beredar juga biasanya dosisnya tidak terlalu tinggi. Vitamin D ini idealnya kita harus cek dulu kebutuhan vitamin D kita. ya, Apakah kita mengalami kekurangan, defisiensi gitu ya, atau insufisiensi, atau memang cukup. Kalau memang kita mengalami kekurangan, baru kita minum vitamin D yang dosisnya tinggi, Prof. Atas ya, petunjuk dokter pastinya. Tapi kalau misalnya kita ternyata setelah diperiksa vitamin D kita normal, ya artinya kita cukup minum sesuai kebutuhan harian kita. Itu tadi mungkin sekitar 600 unit. ya, Walaupun sebetulnya dari konsumsi makanan kita sehari-hari, insya Allah itu juga bisa terpenuhi selama variasi makanan kita memang baik. Jadi hmm, nggak setiap hari makan nasi ayam, nasi ayam, nasi ayam gitu ya, Prof ya. Ya, kemudian untuk kebutuhan yang lainnya seperti suplemen penambah darah ya, Prof ya, untuk remaja-remaja putri, kemudian ya untuk ibu hamil juga biasanya karena kan umumnya mengalami anemia ya, Prof ya. Itu biasanya juga disarankan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi secara rutin. Nah, ya, jadi apakah perlu atau tidak? Kembali yang pertama makanan yang kita konsumsi itu sudah baik atau belum? Gitu ya, Prof. ya, Kalau ya, makanan yang kita konsumsi itu sudah cukup, makanan yang kita konsumsi sudah bervariasi, beragam, dan memang lengkap gitu ya, makanan pokok, protein, sayur, sama buah, sebetulnya kita tidak perlu suplemen. Tapi dalam kondisi tertentu, seperti remaja putri, ibu hamil misalnya, orang yang baru sembuh dari sakit dalam masa pemulihan, itu bisa atau bahkan dianjurkan untuk minum suplementasi, begitu, Prof. oke. Tadi Cok, di awal Mm-mm. panjenengan menyebut prebiotik, probiotik. Kalau probiotik Iya, saya tahu, prebiotik apa itu, Dok? iya. Kalau probiotik itu kan bakterinya ya, Prof ya. Ya, oke. Nah, kalau prebiotik itu makanan bakterinya, Prof. Oh, makanan bakteri. Makanan bakterinya. Bakteri baik kita pun juga perlu makan ya sebetulnya ya. Ya. Nah, jadi kemudian nanti ada muncul satu lagi, Prof. Ada yang namanya sinbiotik, Prof. Hmm. Kalau simbiotik itu merupakan gabungan dari pro dan prebiotik, Prof. Jadi di dalam satu produknya itu sudah ada bakterinya dan makanannya gitu. Oke. Jadi Nah, probiotik suplemennya itu memang ada bakteri yang baik. Tapi bakteri kalau baik betul, Prof. prebiotik itu adalah makanan untuk Makanannya. makan bakteri di usus kita. Betul sekali. Kalau simbiotik itu dua-duanya ada di dalam suplemennya itu. Nah, Wah, itu perlu prebiotik atau tidak? Nah, itu tadi prebiotik kan sebetulnya sumber paling sederhananya itu dari serat, Prof. oke Jadi ya. ketika kita banyak makan, cukup makan sayur, cukup makan buah, ya sebetulnya kita tidak perlu minum prebiotik atau bahkan probiotik gitu ya, kecuali memang sudah terlanjur mengalami gangguan di saluran pencernaan, misalnya nuwun sewu diare gitu ya, Ya, atau mungkin sebaliknya sulit buang air besar misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penambah. ya, dan dok dulu makanan suplemen itu bawang tablet, minuman. Saya dulu, wah untung nggak berlama-lama. Saya misalnya pulang ke Jawa Timur, nyetir. Iya, Saya iya. minuman yang janjinya itu pokoknya bisa kuat lah gitu. Itu kan Iya, Prof. waktu itu banyak banyak digunakan dok orang-orang yang nyetir di malam hari terutama Iya, iya, sepatu iya. itu menggunakan itu. Itu kan Iya, bahaya terhadap ginjal dok ya. betul, untuk apa saya judulnya, menambah stamina gitulah ya, Ya, Prof ya, ya. ya, ya. Ya, kembali ke ketika memang dia sudah ditera oleh Balai POM dan diminum sesuai dengan anjuran ya, Prof ya. Jadi nggak sekali minum 5 gitu, mungkin minumnya ya cukup satu gitu ya, Prof ya. Eh, Sebetulnya kembali itu tidak apa-apa selama sesuai anjuran, selama sesuai dosis yang dianjurkan.
Tapi mungkin yang perlu lebih lanjut lagi yang harus hati-hati terkait minuman-minuman kemasan ini adalah kandungan gulanya, Prof, Eh, sebetulnya. Ya, kandungan yang kalau nggak ditambahin gula kan rasanya jadi nggak enak ya, Prof, enggak ya, sebetulnya. enggak menarik. Bahkan saya waktu mahasiswa dulu minum ada kapsul yang bisa mencerdaskan. Oh, saya Oh, terkejut. ya, Prof. Ya, alhamdulillah sekarang jadi Prof ya. Ya, mungkin dari itu juga, Dok. Ya, karena itu gimmick sebetulnya. Tapi orang karena pengetahuannya belum punya, apalagi yang mindsetnya itu eh, terbentuk oleh iklan-iklan, saya kira itu juga masuk akal ya. Dan Ya. suplemen, Dok, ini sebetulnya kan harus lebih banyak digunakan orang-orang lansia seperti saya, Dok. Dan Oh. muda-muda itu. Gimana itu kira-kira alaminya, secara alaminya? Iya, baik Prof. Ya itu tadi, kalau secara alaminya saya kembali ke prinsip walaupun memang secara fisiologis pastinya fungsi tubuh kita sudah berkurang, mungkin untuk metabolisme tubuh juga sudah tidak seoptimal dulu gitu ya Prof ya. Ya, Tapi selama kita bisa menjaga pola makan dengan baik, kita tetap beraktivitas olahraga dalam hal ini dengan baik, kembali sebetulnya tidak perlu suplemen Prof ya. oke. Ya, Kecuali kalau memang kita sudah ada keluhan-keluhan tertentu, kita memang melihat, menilai diri kita ya. bahwa konsumsi makan atau pola makan kita sepertinya tidak sama seperti dulu, dalam artian mungkin jumlahnya berkurang, komposisinya juga tidak selengkap dulu. Monggo boleh ditambahkan multivitamin. Oh ya, Tapi, mungkin saya sedikit menambahkan, Prof, yang terkait tadi suplementasi herbal gitu ya, Prof ya. ya, Eh, Mungkin ketika seseorang konsumsi suplementasi, terutama dalam hal ini yang herbal, seringnya berharap gitu ya Prof ya, ya, minum satu atau dua kemudian langsung, wah kayak tadi Prof, minum ini bisa meningkatkan daya ingat gitu lah ya. ya, Ya, mungkin bisa jadi, tapi sifatnya harusnya butuh waktu yang lebih lama ya Prof ya, lebih ya. panjang. Jadi Hmm. tidak bisa ketika kita minum suplementasi kemudian dalam 1-2 hari wah langsung kecerdasan meningkat, daya ingat meningkat gitu ya. Atau sebaliknya kita minum suplementasi yang biasanya untuk anak-anak menambah nafsu makan gitu ya Prof. Ya, ya, Baru ya. minum 1 sendok, 2 sendok sudah berharap gitu anaknya nanti makannya langsung banyak. Itu tidak bisa, Prof. Ya, Pasti perlu waktu. ya. Mhm. Ya, baiklah Dok. Saya kira suplemen sudah dijelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil keputusan yang benar mengenai kapan perlu atau tidak menambah suplemen dalam diet sehari-harinya. Terima kasih Dok. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof.